Halo teman-teman semuanya, kenalin kita dari kelompok 6 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita bakalan membahas mengenai kewibawaan dan tanggung jawab pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, kita kenalan dulu ya sama anggota kelompok 6 yang terdiri dari Foria Kasakartania dengan NIM 2100544, Rachel Anastasia dengan NIM 2100397, Sylvidria Maifani dengan NIM 2100534, dan Zulfa Aziza Sopian dengan NIM 2109408. Kewibawaan merupakan suatu pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh maupun anjuran yang datang dari orang lain. Sadullah menyebutkan bahwa guru sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan, baik dalam pelajaran di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Interaksi atau hubungan pendidikan tersebut biasanya diwarnai dengan adanya aspek pendidikan yang didasari dengan kewibawaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ikatan yang hakiki antara pendidikan dan kewibawaan. Kewibawaan adalah hal yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang pendidik. Karena itu, kewibawaan mempunyai kesungguhan, suatu kekuatan, dan sesuatu yang dapat memberikan kesan dan juga pengaruh. Para pendidik harus dapat memiliki kewibawaan di mata para peserta didiknya, karena peserta didik membutuhkan perlindungan, bantuan, dan juga bimbingan yang seterusnya dari pendidik. Akan tetapi, dalam membangun kewibawaan bukanlah hal yang mudah. Karena kewibawaan juga tidak dapat muncul begitu saja dalam waktu yang singkat. Dalam membangun kewibawaan tentunya akan membutuhkan proses yang benar-benar matang pada diri sang pendidik. Bahkan, sampai penampilan pun akan dapat mempengaruhi bagaimana kewibawaan seseorang. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor kewibawaan pendidik. Nah, faktor-faktornya yaitu ada kasih sayang terhadap anak didik, kepercayaan bahwa anak mampu dewasa, kedewasaan, identifikasi terhadap anak didik, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang pertama yaitu kasih sayang terhadap anak didik. Nah, pendidik yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak didiknya tentunya akan selalu berupaya menjaga, melindungi, membimbing, mengajari, melatih, membantu, dan memberikan segala yang terbaik bagi anak didiknya. Atas dasar kasih sayang ini, pendidik akan rela berkorban demi kepentingan anak didiknya, bahkan mungkin tanpa imbalan sekalipun. Sebaliknya, apabila motif pendidik bertindak hanya karena gaji atau imbalan lainnya, apabila gaji atau imbalan tersebut kurang atau tidak ada, maka pendidik cenderung tidak akan memberikan bimbingan dan tindakan-tindakan lainnya demi kepentingan anak. Jan Lichtard, seorang ahli pendidikan dari negeri Belanda, menyatakan bahwa pendidikan adalah soal kecintaan, kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Adapun kebijaksanaan akan berkembang jika didukung oleh kecintaan atau kasih sayang. Nah, faktor yang kedua yaitu kepercayaan pendidik kepada anak didik. Pendidik itu harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri sendiri. Pendidik harus percaya bahwa lambat laun anak didik akan mampu mencapai kedewasaan. Kepercayaan pendidik terhadap anak didik semacam itu akan memberikan dorongan, keberanian, keyakinan, dan keinginan pada diri anak didik untuk berusaha agar menjadi dewasa. Pendidik akan memberikan pengawasan yang wajar sehingga anak didik akan tetap bebas dan berani mengambil keputusan atau menentukan sikap dan tindakannya sendiri. Sebaliknya, jika pendidik tidak memiliki kepercayaan bahwa anak akan mampu mandiri, maka pendidik akan selalu membantu, melindungi, dan memberikan pengawasan yang berlebihan. Akibatnya, anak tidak akan merasa bebas dan anak akan menjadi pengecut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedewasaan pendidik.
Mungkin sebagian dari kita pernah membaca atau mendengar kalimat pendidikan seharusnya adalah orang dewasa. Apa sih artinya? Artinya yaitu orang yang mampu menentukan diri atas tanggung jawab sendiri dan turut serta konstruktif dalam kehidupan di mana ia hidup. Pendidikan merupakan orang dewasa yang membimbing anak agar anak didik tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Kedewasaan ini merupakan bentuk yang memiliki dua arti, yaitu yang pertama ada individuasi. Artinya bahwa orang dewasa itu telah menjadi manusia atau pribadi tertentu. Yang kedua, sebagai kesatuan nilai-nilai dan norma-norma yang diidentifikasikan oleh manusia tertentu tadi. M.J. Lanchfeld tahun 1980 mengemukakan bahwa cara mendidik itu memang dapat dipelajari sebagai suatu cara, dan cara mendidik itu merupakan cara pribadi seorang pendidik tertentu. Namun ia juga menegaskan bahwa pendidik melakukan tindakan pendidikan dalam rangka dan nilai-nilai pilihannya berdasarkan mutu nilai itu sepanjang ia dapat mempersatukan diri dengan nilai-nilai itu. Agar tindakan atau pengaruh yang diberikan kepada anak didik itu mudah dan dapat diterima oleh anak didik. Dengan melakukan identifikasi terhadap anak didik, pendidik akan mengenali berbagai karakteristiknya, seperti mengetahui tingkat kemampuan berpikir anak didik. Untuk itu, hendaknya pendidik mampu mewakili kata hati anak didik, berperan sebagai penyelenggara kepentingan anak didik, dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik anak didik. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya membahas konsep tanggung jawab dalam pendidikan. Tanggung jawab secara harfiah ialah tanggungan beban untuk menjawab, atau lebih tegasnya adalah tanggungan beban untuk menerangkan suatu kelakuan tertentu. Bertanggung jawab selalu dihubungkan dengan orang lain. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur, kesusilaan, dan keagamaan. Manusia adalah makhluk yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain, terutama terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.
Contohnya seperti pendidik memiliki tanggung jawab terhadap anak didiknya. Selanjutnya yaitu pendidikan dan tanggung jawab. Menyinggung masalah peserta didik, khususnya pada tingkat dewasa, hendaknya para pendidik harus mengetahui apa yang disebut kedewasaan. Karena pada hakikatnya, pendidikan adalah mendewasakan anak. Kedewasaan adalah ketika peserta didik telah bertanggung jawab atas keadaan dirinya, baik secara psikologis, pedagogis, biologis, dan sosiologis. Di sekolah, guru merupakan pendidik yang paling bertanggung jawab dalam membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, manusia dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan berkewajiban untuk melaksanakan segala perintahnya dan segala larangannya. Pendidik sebagai makhluk Tuhan dalam hidup dan kehidupannya senantiasa harus tunduk dan taat untuk melaksanakan aturan-aturan Tuhan tersebut. Karena itu, seorang guru sebagai pendidik di sekolah sudah seharusnya memahami nilai-nilai atau norma-norma agama dan sekaligus sudah dapat melaksanakannya dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua yaitu manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam, yang terdiri dari tanggung jawab manusia terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap sanak dan kerabat, tanggung jawab manusia terhadap masyarakat, dan tanggung jawab manusia terhadap alam.